Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abil Aslama Awalia Nursobi dengan NIM 210303645, kelas MPI 1A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai literasi milenial di era disrupsi dan post-truth. Literasi milenial di era disrupsi dan post-truth. Kita perlu mengetahui apa sih itu literasi? Pengertian literasi dapat diartikan menjadi literasi secara umum dan literasi digital. Secara umum, pengertian literasi diambil dari bahasa serapan Inggris, yaitu literasi, di mana dapat diartikan sarana untuk sumber belajar. Dan secara etimologis, istilah literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Menurut Elizabeth Soulsby adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa dan berkomunikasi, di mana orang tersebut tidak hanya memiliki kemampuan membaca saja, namun juga memiliki kemampuan menyimak, berbicara, serta menulis. Selanjutnya, saya kutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi tahun 2021 karya Devri Suherdi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kita perlu mengetahui apa sih itu milenial. Generasi milenial. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, yaitu William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Sederhananya seperti ini. Millennials adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Berlanjut pada pembahasan inti era disrupsi sendiri adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Akibatnya, pemain yang masih menggunakan cara dan sistem lama akan kalah bersaing. Dalam menyikapi era disrupsi ini, masyarakat, terutama mahasiswa, tidak akan tinggal diam dan pastinya untuk memenangkan persaingan maka dibutuhkan berbagai cara. Persaingan yang dimaksud dalam hal ini adalah persaingan dalam pasar tenaga kerja, yang mana setelah lulus, kemampuan yang mereka kuasai akan menjadi nilai jual dalam memperoleh pekerjaan kelak. Lalu, bagaimanakah peran mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi tersebut? Dalam menghadapi era disrupsi, mahasiswa harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan harus bisa melakukan perubahan inovasi guna menghadapi persaingan. Hal ini karena di masa sekarang persaingan kerja semakin kompetitif, apalagi sejak Indonesia masuk dalam kawasan perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau NEA, serta bonus demografi yang membuat persaingan di pasar tenaga kerja pasti akan sangat ketat. Mahasiswa harus memiliki kemampuan yang di atas standar agar turut bisa bersaing, dan tentu saja kemampuan atau soft skill yang dimiliki harus banyak dan lebih berkualitas.
yang tidak kalah penting adalah skill pembentukan karakter, seperti disiplin, memiliki etos kerja, dan sebagainya, yang merupakan soft skill dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya yaitu mengenai menurut Kamus Oxford sejarah kemunculan istilah post-truth. Sejarah kemunculan istilah post-truth pertama kali digunakan oleh Steve Tessik pada tahun 1992 dalam esainya yang berjudul The Nation. Dalam esainya itu, Tesis menggunakan istilah post-truth dengan latar belakang politik untuk menguraikan masalah Watergate. Lalu pada tahun 2004, istilah post-truth kembali digunakan oleh Ralph Keyes dan menjadikannya sebagai judul utama dalam bukunya yaitu The Post-Truth Era. Dalam buku itu, Keyes berargumentasi bahwa kecurangan atau kebohongan terjadi semakin merata di era ketika dunia telah dikendalikan oleh media. Istilah post-truth digunakan dalam kesamaan makna sebagai menyebarnya informasi di tengah masyarakat. Media sosial dituduh sebagai pihak yang turut mempercepat dan memperluas penyebaran disinformasi atau ketidakbenaran informasi, seperti hoax dan fitnah. Pada titik inilah kaum milenial memiliki peran penting dalam menyikapi informasi yang beredar. Menurut studi yang dilakukan oleh Erickson pada tahun 2016, millennials adalah generasi yang erat dengan internet. Kelompok orang yang mengkonsumsi berbagai dan mendiskusikan informasi melalui medium digital, terutama media sosial. Milenial dapat memutus rantai penyebaran informasi dan berani menolak pembentukan opini publik yang disebar melalui hoax. Literasi digital yang kuat dan disiplin melakukan verifikasi atas informasi harus ada di dalam mentalitas milenial. Soba Refman menyebutkan kehati-hatian perlu kita tingkatkan saat menerima informasi. Jika sumber informasi meragukan, lebih baik ditinggalkan, sekalipun kita sangat setuju dengan isi informasi tersebut. Menyebarkan informasi dari sumber meragukan bukanlah sebuah tindakan yang bijak. Generasi milenial merupakan generasi modern yang memiliki kebiasaan memanfaatkan teknologi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Tak jarang, hal tersebut mengantarkan generasi milenial memiliki kesempatan dan peluang besar memberikan karya-karya terbaiknya yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada teknologi. Melalui teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses apa yang dibutuhkan. Hal tersebut menjadi sebuah keharusan bahwa teknologi harus dibawa ke arah yang baik, produktif, dan memberikan karya-karya yang menghasilkan keuntungan secara ekonomis. Namun, saat ini berbagai persoalan kerap muncul akibat teknologi itu sendiri. Penyalahgunaan teknologi informasi melalui gadget mulai disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Penyebab informasi bohong atau hoax melalui media sosial cenderung marak dan menjadi permasalahan baru bagi tatanan kehidupan sosial. Hiruk-pikuk penyebaran berita bohong menjadi ancaman yang serius di tengah-tengah kehidupan sosial. Tak jarang dampak dari penyebaran berita bohong menjadi salah satu penyebab terjadinya perpecahan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Generasi milenial memiliki peranan penting dalam mengisi ruang-ruang kreativitas untuk membangun bangsa melalui pemanfaatan teknologi. Sebab generasi milenial cikal bakal yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan pemimpin saat ini. Sehingga memang harus ada upaya-upaya dan terobosan baru yang lebih efektif dan inovatif dari generasi milenial dalam membangun bangsa Indonesia. Melihat situasi saat ini, sudah seharusnya generasi milenial tidak terjebak pada hal-hal yang tidak produktif, seperti melakukan penyebaran hoax yang dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah kehidupan sosial masyarakat. Sikap optimisme dan semangat di dalam diri generasi milenial harus terus ditumbuhkan
Generasi milenial harus mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berani visioner secara cepat sehingga menjadi modal utama dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Revolusi Industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang yang memberikan tantangan dan peluang termasuk bagi generasi milenials. Ternyata di era digital ialah mengasah kemampuan untuk berpijak dengan standar kehidupan berbasis teknologi. Karena itu generasi milenial dituntut mampu berpikir inovatif di era disrupsi saat ini untuk menjawab tantangan di era digital. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.